Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Awal Maret indeks harga saham gabungan mengalami rebound yang cukup signifikan setelah koreksi dalam di sepanjang Februari pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Lucky Bayu Purnomo selaku founder LBP Enterprises. Kita akan langsung sapa saja Pak Lucky, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik, Mas David. Terima kasih Pak Lucky sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Perdagangan di awal Maret, Pak, indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 4%. Lompatan juga cukup signifikan dari 6.200-an posisi saat ini di level 6.500-an. Analisis teknikal, rebound kuat yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Pertama memang apresiasi pasar setelah mengalami koreksi beberapa waktu lalu ya, terutama pekan lalu itu cukup signifikan, terutama pada entitas yang memiliki kapitalisasi besar, akan tetapi mengalami koreksi yang sebenarnya tidak mencerminkan secara langsung kinerja fundamental. Nah, untuk itu technical correction ini menjadi satu peluang atau satu kesempatan ya bagi pelaku pasar untuk melihat mana emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar dan mengalami koreksi, tetapi basis fundamentalnya masih cukup solid. Nah, untuk itu kita lihat sekarang beberapa sektor menjadi market leader, antara lain adalah sektor perbankan. Dan di sisi lain, kalau kita lihat secara global, banyak sekali momentum dari economic calendar, terutama production manufacturing index yang pekan ini akan diumumkan. Selain itu juga tren tersebut menjadi salah satu sinyal bagi kinerja bursa Amerika atau bursa global yang memang volatilitasnya cukup tinggi setelah pekan lalu juga mengalami koreksi. Hal tersebut dijelaskan atau dibuktikan melalui kinerja future index pada pembukaan hari ini, di mana Nasdaq Futures, kemudian Dow Food, kemudian S&P kompak mengalami penguatan. Nah, itulah sentimen yang secara berkesinambungan memberikan trigger bagi kinerja indeks harga saham gabungan pada awal perdagangan hingga jelang penutupan ini. Baik Pak Lucky, hari ini kenaikan indeks harga saham gabungan di atas 4%, Pak. Sementara di sebelumnya di Februari pelemahan dalam sudah terjadi hingga menyentuh ke 6.200-an, level terendah paling tidak dalam 3,5 tahun terakhir. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini? Sudah menutupi gap tidak, Pak, porsi penurunan dalam di sepanjang Februari? Dan ini untuk menentukan arah apakah tren jangka pendek ISG sudah akan berbalik kepada uptrend dan begitu juga untuk potensi dari sisi jangka menengah, Pak Lucky. Ya, pada prinsipnya level 6.536 pada saat ini menjadi level yang belum dapat dikatakan price in ya, dengan apa yang terjadi sebelumnya, di mana indeks ditutup pada momen sebelumnya itu lebih tinggi daripada keadaan saat ini. Jadi ini belum dapat dikatakan mampu mengobati pelemahan yang terjadi atau mampu menutupi koreksi yang terjadi secara teknikal. Kemudian kalau kita perhatikan memang indeks secara top line, kalau kita pakai bahasa teknikal itu adalah resisten. Nah, resisten itu ada di kisaran 6.800 hingga 6.900. Bahkan nyaris ke angka psikologis yaitu 7.000. Nah, untuk itu dengan kondisi saat ini adalah technical rebound yang terjadi pada indeks harga saham gabungan dengan horizon waktu itu jangka pendek hingga jangka menengah. Untuk itu saya kira dengan keadaan seperti ini para pelaku pasar yang memiliki orientasi jangka pendek hingga jangka menengah ini cukup baik, karena
inilah momentum terjadinya swing trader atau mereka yang mengemari scalping untuk melakukan exit position. Oke, untuk jangka pendek Pak, dengan beberapa pertimbangan tadi, arah IHSG akan kemana dari sisi support dan resistennya dengan pencapaian 6.500-an hari ini? Hari ini ada di angka 6.535. Nah, untuk itu dari angka 6.535 target tertingginya ada di angka 6.650. Itu kalau kita kategorikan resisten ya. Dari angka 6.535. Kemudian level bottom line-nya berapa? Support line-nya dari angka 6.535. Nah, itu ada di angka 6.450. Nah, indeks akan ranging pada level tersebut dalam minggu ini karena tren pasar itu belum dapat menjadi trigger atau dapat menjadi pemicu. Karena kita lihat beberapa pertimbangan lainnya seperti bagaimana pergerakan komoditas, kemudian bagaimana juga komoditas itu menjelaskan emas, kemudian crude oil yang memang menjadi pertimbangan di awal tahun ini. Dan kalau kita perhatikan, kita masih masuk ke awal bulan Maret. Nah, di mana 3 bulan pertama ini masih dapat dikategorikan pasar wait and see. Baik. Melihat tren jangka menengah dan jangka panjang. Dari sisi sektoral Pak, beberapa sektor hari ini naik signifikan, termasuk juga dari keuangan ditopang oleh saham-saham perbankan big cap. Tadi pun juga kita sampaikan dari sisi topik di mana JP Morgan ini mengupgrade dari beberapa posisi saham Indonesia, ada BBRI dan BBNI menjadi dinaikkan posisinya, kemudian juga BMRI dinaikkan posisinya jadi bullish, lebih bullish dari peringkat sebelumnya, sementara BBCA lebih bersifat netral ini. Bagaimana Anda melihat sentimen ini, pengaruhnya terhadap saham-saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Pertama, emiten perbankan itu pada momen bulan Maret ini jelang daripada RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Itu yang pertama. Beberapa entitas kita lihat sudah melalui ya proses RUPS. Nah, untuk itu perubahan dari rating atau dari kategori atau golongan terhadap penilaian tersebut, saya kira ini adalah hal yang wajar oleh karena memang sekali lagi koreksi yang terjadi sebelumnya itu tidak mencerminkan secara utuh bagaimana kinerja fundamental. Nah, untuk itu technical correction itu terkadang tidak beriringan dengan kinerja fundamental. Nah, inilah yang kita lihat perubahan tersebut menjadi wajar karena satu, momentum daripada RUPS, dan yang kedua pada prinsipnya fundamentalnya masih cukup solid walaupun memang syarat dengan tekanan. Kita lihat secara skala keekonomian PDB kita juga menjadi tantangan untuk industri perbankan pada bulan Maret ini. Baik, Pak Luki, menarik, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, apakah perbankan big cap masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.